Shalom pemirsa PTSN TV, bersama dengan saya Praldinus Tohang, jurusan Teologi tingkat 4 di Perguruan Tinggi Surya Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan belajar ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat kita dalam pelajaran ke-8 dengan judul Misi kepada yang membutuhkan. Namun saya undang kita untuk berdoa dalam memulai pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat Tuhan. Memberkati kami, curahan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kiranya kami boleh mengerti akan pelajaran sekolah sahabat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara kita untuk mengasihi kepada sesama kita. Baik dalam berbeda latar belakang maupun dalam suku yang berbeda. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai misi kepada yang membutuhkan. Kalau berbicara mengenai misi, kita ketahui bahwa pekerjaan dalam menjalankan misi ini adalah menjadi pekerjaan kepada semua umat. Dalam berbicara mengenai misi, kadang-kadang Allah menggunakan kita untuk menjalankan misi dalam menjangkau akan sesama kita manusia. Terlebih, terseringkali Allah juga menggunakan orang lain dalam menjalankan misi kepada kita. Ya. Jadi pekerjaan misi ini adalah pekerjaan kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun, saudara-saudara sekalian, pelajaran sekolah sahabat ini berbicara tentang misi kepada yang membutuhkan, di mana kita diajak untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan ketika kita menjalankan misi ini, disinilah kita meniru pelayanan daripada Yesus Kristus ketika dia berada di dunia ini. Allah memiliki sebuah rencana untuk dalam misi ini, di mana rencananya adalah menjangkau mereka yang mungkin memiliki kebutuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan manusia di zaman ini, banyak saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan. Kebutuhan secara fisik, emosi, keuangan, bahkan kebutuhan sosial. Dan sering sekali juga kebutuhan akan kasih sayang, di mana banyak orang-orang di zaman sekarang ini merasa dianggap terbuang dan dianggap keluar daripada komunitas ataupun daripada keluarga mereka. Disinilah kesempatan kita untuk menjalankan misi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kita melihat cerita dalam Lukas 5 ayat 17-26, di mana ini adalah cerita seorang yang lumpuh dan dia mempunyai seorang sahabat, di mana oleh karena dia memiliki kerinduan untuk sembuh, namun oleh karena keadaannya lumpuh tidak bisa bertemu dengan Yesus, sehingga sahabatnya menuntun orang lumpuh ini untuk bertemu dengan siapa? Dengan Yesus, dalam hal untuk disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah, dan banyak orang-orang yang mengikuti dia hingga rumah itu terpenuhi dengan orang-orang yang sangat ramai. Namun apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu, ketika dia melihat tidak ada peluang untuk menghantarkan seorang lumpuh ini bertemu dengan Yesus melalui pintu, mereka mengangkat saudaranya yang lumpuh ini ke atas atap dan menurunkan sahabatnya ini dan dengan membuka atap rumah tersebut, di mana tepat di saat Yesus sedang berdiri dan mengajar pada saat itu, sehingga orang lumpuh ini boleh di hadapan Yesus, dan dalam cerita itu Yesus sembuhkan akan orang lumpuh ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam cerita ini Allah mau memanggil kita untuk menjadi sahabat seperti orang-orang yang lumpuh ini. Allah mau mengajak kita untuk menuntun mereka yang membutuhkan akan perlindungan daripada Yesus Kristus. Disinilah kesempatan kita untuk menuntun orang-orang yang tersakiti, menuntun orang-orang yang membutuhkan secara keuangan, baik dalam segala apapun, kita tuntun mereka untuk datang kepada Yesus. Ellen G. White menuliskan dalam Testimony for Church 2 halaman 29 begini. Ellen G. White menantang kita untuk menolong mereka yang tidak berdaya. Jangan menunggu untuk diperintahkan supaya melakukan kewajibanmu. Bukalah matamu dan lihatlah siapa yang ada di sekelilingmu. Buatlah dirimu berkenalan dengan yang tidak berdaya, yang menderita dan yang membutuhkan. Jangan sembunyikan dirimu dari mereka,
dan jangan mencoba untuk menutupkan diri terhadap kebutuhan mereka. Jadi kalau berbicara mengenai misi, hal inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, terlebih khusus umat Kristiani. Kita sangat gampang untuk mengkhotbahkan tentang misi. Kita sangat gampang untuk menceritakan akan untuk melayani. Namun Ellen G. White katakan, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah kita sering sekali menutup mata kerohanian kita untuk melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang tidak berdaya, saudara-saudara kita yang menderita, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan untuk bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi hal inilah yang terjadi. Sering sekali kita menutup mata kerohanian kita untuk melihat saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita. Oleh karena itu, jangan pernah untuk menutup apa? Mata kerohanian kita. Kita lihat orang-orang yang membutuhkan, kita bawa mereka kepada Yesus, dan kita akan penuhi kebutuhan daripada mereka juga. Dalam menjalankan misi, ya, ada orang berkata, bagaimana saya menjalankan misi kepada orang-orang sementara saya tidak dapat berbicara, sementara saya tidak tahu berkhotbah, sementara saya tidak tahu dalam menjelaskan firman Tuhan. Ya. Namun dalam pelajaran sahabat kita katakan ada 5 metode yang harus kita contoh dalam kesuksesan daripada Yesus ketika dia di dunia ini dalam menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Pertama adalah kita harus bergaul dengan mereka yang tidak berdaya. Jadi sebelum Yesus memenuhi kebutuhan orang-orang pada saat dia di dunia ini, yang terlebih dahulu yang Yesus lakukan adalah berbaur kepada mereka yang membutuhkan atau bersosialisasi kepada orang-orang apa? Di sekeliling, ya. Dan yang kedua adalah kita harus menunjukkan simpati. Ketika kita sudah berbaur, kita harus menunjukkan akan apa? Rasa simpati kita. Dan langkah yang ketiga adalah di saat kita sudah menunjukkan rasa berbaur kita dan juga menunjukkan simpati, kita juga akan melayani kebutuhan daripada mereka. Ya. Ketika kita sudah bersahabat dengan orang, kita harus lihat apa yang menjadi keperluan daripada apa? Orang tersebut. Di sinilah kesempatan kita untuk menunjukkan rasa kasih kita, menjalankan misi kepada orang-orang yang apa? Yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah memenangkan keyakinan mereka. Jadi setelah kita layani kebutuhan mereka, mereka akan tertarik oleh karena pelayanan daripada kita semua. Dan kelima adalah kita harus menuntun mereka kepada Yesus. Inilah yang merupakan metode yang Yesus lakukan ketika dia berada di dunia ini dalam menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Namun menjadi pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang membutuhkan ini? Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa ada 2 hal orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama adalah para pengungsi dan imigran. Kenapa dikatakan ini membutuhkan? Karena sering sekali orang pengungsi dan imigran ini mereka pindah ke suatu tempat ke tempat lain oleh karena perang, atau karena mereka menghadapi bencana alam, atau mereka tidak memiliki perekonomian yang cukup di tempat mereka yang lama. Disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan apa? Simpati kita. Kalau kita lihat di dalam kondisi sekarang ini, seperti yang kita ketahui dalam media sosial, ada di kampung Sihotang namanya Samosir, mereka menghadapi sebuah bencana alam. Di sinilah kesempatan kita untuk menjalankan misi itu, melihat kebutuhan mereka dalam segi kehidupan mereka. Apa mereka membutuhkan pakaian, kita berikan pakaian kita, makanan, terlebih juga nasihat-nasihat ataupun motivasi-motivasi yang mendorong mereka untuk apa? Untuk lebih semangat lagi. Dan yang kedua adalah menolong orang yang tersakiti. Kalau berbicara tersakiti, ya, pasti saya yakin di antara kita banyak yang merasa apa? Tersakiti. Dalam hal tersakiti ini, itu tidak akan memandang tempat, lingkungan, ataupun latar belakang mereka. Jadi, semua orang pasti akan mengalami apa? Tersakiti. Lalu bagaimana kita untuk menjalankan misi kepada orang-orang yang tersakiti? Adalah, di sinilah kesempatan kita untuk memberikan rasa simpati kita. Memberikan motivasi kepada mereka. Memberikan semangat kepada mereka. Sehingga dengan sentuhan yang kita berikan ini, mereka boleh semangat lagi, dan mereka boleh kita menangkan, dan kita boleh memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita diajak kembali untuk menjadi sahabat sejati seperti siapa? Seperti Yesus. Yohanes 15 ayat 13 katakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi hal inilah yang Yesus lakukan. Dia merupakan sahabat sejati kita. Dia memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Dan hal inilah yang Yesus mencontohkan pada kita, agar kita boleh menjadi sahabat kepada sesama kita, kepada semua manusia,
dan memenangkan akan kepercayaan mereka dengan menjalankan misi kepada mereka yang apa? Yang membutuhkan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita dalam 1 minggu ini. Saya yakin saudara dan saya boleh dikuatkan, kiranya kita boleh menjalankan misi kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga Tuhan boleh kita perkenalkan dari sekeliling kita sampai kepada ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami telah siap mendengarkan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami ini boleh terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.